Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi. Sapaan Tuhan bagi kita hari ini Sabtu tanggal 26 Maret tahun 2022. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, adapun yang menjadi sapaan Tuhan bagi kita di hari ini terangkat dari kitab Yohanes pasal ke-16 ayat yang ke-27. Demikian firman-Nya. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu percaya dan mengasihi Yesus. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara mengasihi dan dikasihi adalah situasi yang sangat wajar. Karena memang hidup ini saudara-saudara adalah hidup tabur Tuhan. Ketika kita mengasihi, kita akan dikasihi. Jadi kalau kita mengasihi Yesus, Bapa juga akan mengasihi kita saudara-saudara. Bahkan kalau kita teliti dan perlu kita ketahui, sebelum kita mengasihi Yesus, Allah Bapa kita di surga telah terlebih dahulu mengasihi kita. Coba kita bayangkan bagaimana kasih Allah kepada kita ketika kita sudah mengasihi Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, namun kalau kita memperhatikan kehidupan ini, masih banyak orang sebenarnya, bahkan tidak terlepas itu dari orang Kristen, yang bertanya dalam dirinya, untuk apa Allah datang ke dunia ini dan menjadi manusia? Bahkan begitu juga, mana mungkin Allah menjadi manusia? Mengapa Allah harus turun ke dunia saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, menjadi sama dengan manusia melalui pribadi Kristus Yesus? Karena memang tidak seorang pun manusia sanggup menyelesaikan persoalan dosanya, apapun caranya saudara-saudara. Adalah suatu anugerah yang luar biasa bila Yesus Kristus dengan kasih-Nya yang sempurna berkenan menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa-dosa, yang adalah Allah yang menjadi manusia. Ini harus kita pahami, yang adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus Kristus adalah hadiah terindah bagi dunia. Keselamatan adalah inisiatif Allah sendiri terhadap kita umat yang berdosa. Dan hanya melalui Yesus Kristuslah manusia berdosa dapat diselamatkan. Tidakkah dikatakan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat ke-12? Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara yang terkasih, Yesus datang ke dunia dengan membawa misi yang mulia, yaitu untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara yang terkasih, biarlah melalui sapaan ini kita benar-benar menjadi pribadi yang percaya dan mengasihi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka jaminan keselamatan ketika hal itu terjadi akan menjadi bagian hidup kita. Keselamatan kekal akan tergapai oleh hidup kita. Karena Bapa di surga saudara-saudara akan mengasihi kita lebih dari apa yang telah kita perbuat. Tuhan kita adalah Allah yang Tritunggal, yang tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lain. Kalau kita mengasihi Yesus, sangat jelas dikatakan di dalam sapaan kita saat ini saudara-saudara, bahwa Bapa di surga juga akan mengasihi kita. Bapa
di surga. Tadi saya katakan pertama, perlu kita ketahui dan harus benar-benar kita pahami. Sebelum kita mengasihi Yesus, Bapa di surga telah terlebih dahulu mengasihi kita. Kalau Bapa telah mengasihi kita, apalagi yang kita khawatirkan di dalam kehidupan ini? Yang menjadi pertanyaan ada di kita, saudara-saudara, yaitu apakah saudara-saudara telah benar-benar percaya dan mengasihi Yesus di dalam hidupmu? Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, segala puji dan syukur patut hamba panjatkan kehadirat-Mu, di mana oleh kemurahan-Mu hamba bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Terlebih lagi kebenaran firman-Mu Engkau izinkan Tuhan berkumandang melalui media YouTube ini. Biarlah kebenaran firman-Mu yang mengajak kami bahwa oleh iman percaya kami kepada Yesus, olehnya kami akan semakin lagi mendapat kemurahan dari Tuhan. Mari Engkau menyatakan kebenaran firman ini Tuhan di dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun mereka berada. Firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman-Mu adalah keselamatan kami. Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami memohon, hanya kepadamu kami berdoa. Biarlah oleh kebenaran firman-Mu ini Tuhan, setiap pendengar dimanapun berada beroleh keselamatan, beroleh kesehatan ketika mereka sakit, beroleh kekuatan ketika mereka lemah, beroleh jalan keluar ketika mereka berhadapan dengan persoalan, karena memang tidak ada mustahil bagi Engkau. Bila doa hamba-Mu di hari ini, hamba percaya Tuhan pasti akan mengabulkan, karena hamba hanya berdoa di dalam satu nama yang begitu mulia dan perkasa, yaitu Kristus Yesus Juru Selamat. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.